Shalom saudara, mari kita ikuti ibadah wanita kaum ibu Gemim Trivena Keasar Sivera Rayon Deborah, dan pemimpin ibadah atau kadim adalah pemuda Yeski Kambei STH. Selamat mengikuti, semoga menjadi berkat. Shalom. Pertama, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan yang maha baik, yang maha besar, yang boleh menghadirkan kita semua untuk boleh terhimpun di tempat ini, di tengah satu rangkaian persekutuan umat yang beribadah. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita boleh membaca pembacaan kita di saat ini di dalam 2 Samuel, pasalnya yang ke-15, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Cuma mau bilang, bukan main. Luar biasa. Bayangkan suatu drama yang terjadi, drama keluarga kalau mau bilang. Hal-hal yang realita terjadi di antara satu keluarga kerajaan, keluarga Daud. Di mana seorang anak memberontak terhadap ayahnya. Di mana seorang anak di dalam satu kerajaan ingin mengambil tahta dari seorang raja. Luar biasa bagaimana DP trik-trik yang dipakai oleh seorang yang bernama Absalom. Jemaat Tuhan, Absalom ini adalah merupakan anak dari Raja Israel, yaitu Daud. Anak ketiga dia. Dikatakan di sini bahwa Absalom dianugerahkan Tuhan dengan wajah yang rupawan. Absalom dianugerahkan Tuhan dengan tubuh yang gagah. Orang mau bayangkan Jokang, bagaimana itu cowok ganteng, gagah. Semulai pada pebayangan Kang. So begitu toh kira-kira tuh Absalom. Luar biasa sekali berkat yang Tuhan kasih. Namun ketika kita flashback jauh ke belakang, orang lihat bahwa Absalom sempat dikeluarkan daripada raja, diusir. Karena apa ketuk? Karena DP kakak tiri ada perkosa pada DP sudari, DP adik perempuan. Karena dendam, DP sakit hati, sampai pada akhirnya dia bunuh. Dan lewat itu semua akhirnya Absalom pun dikeluarkan. Namun ketika dalam pembacaan di saat ini kita melihat bahwa Raja Daud sebagai seorang papa kembali menerima Absalom, kembali menerima dia di tengah keterbatasannya. Namun tidak perlu mau cerita ulang, orang tahu bersama bahwa pada akhirnya apa yang diperbuat oleh Absalom ini ternyata ketik dah baik-baik bacucu di belakang. Ada senyum-senyum, ada ketik DP maksud dan motivasi buruk, yaitu untuk melengsarkan DP papa. Sehingga jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di tengah perenungan kita dalam pembacaan di saat ini, kita melihat bagaimana sifat manusia. Ketika di minggu yang lalu, orang merenungkan tentang kisah Paulus. Rasul Paulus kesiang cuma mau datang untuk memberitakan kebenaran. Cuma mau datang untuk memberitakan hukum Tuhan, apa yang Tuhan mau. Namun, bayangkan, pemerintah Romawi di sana dengan orang-orang Yahudi dalam hal ini, para pemuka-pemuka agama yang notabene dorang buku toki, cuma gara-gara satu motivasi yang sama, dorang bekerja sama untuk menjatuhkan Rasul Paulus. Ketika kita lihat itu bahwa kehidupan umat Tuhan di dalam dunia ini tidak terlepas dari ada jutu orang-orang yang tidak senang patut. Ada jutu orang-orang yang biar letong orang so baking bagus, biar letong so bye-bye, biar letong so bagaimana tong da baking di dalam dunia ini. Bersyukur ada orang-orang yang Tuhan dah kasih, orang-orang yang temang, rasa saudara, ada orang-orang saudara yang memang so dekat sekali, namun yang tidak bisa orang mau tutup mata, tutup telinga Kang. Ada jutu orang-orang yang biar dia dekat atau orang-orang jauh yang susah mau lihat orang senang dengan senang kalau lihat orang susah. Mungkin yang kalau orang jalian orang kurang tahu-tahu, aduh udah ngini-ngini, aduh kesian. Hati manusia siapa mau tahu. Bagaimana cara kita melihat dalam pembacaan ini
secara khusus Absalom menggunakan kebaikan hati. Bagaimana cara seorang anak ini, siapa Kang, kalau misalnya torang pe anak kong kage-kage, misalnya dia sunyak masuk gereja, kage-kage dia selalu bilang, papa, mama, kita kok mau masuk gereja, kita kok mau kasih persembahan pada Tuhan. Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak berbahagia? Siapa tuh yang tidak, oh Tuhan, puji Tuhan sekali, makasih banyak. Namun ketika kita melihat di sini bahwa bagaimana cara Absalom menggunakan kebaikan hati dan menggunakan dalam istilah Tuhan untuk mencapai satu motivasi yang jahat. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 4 tahun. Nyandak lama telah itu. 4 tahun dia dicari muka kepada orang-orang Israel di sana supaya dorang lihat, oh, ada ketik tuh pemimpin lebih jago. Ada ketik tuh pemimpin yang lebih bagus. Padahal dia untuk boleh ada dalam satu kepemimpinan, dia bakasi jatung DP papa. Dia cungkel-cungkel DP papa. Sehingga bagaimana cara Absalom di dalam segenap kehidupannya ini, biar lekas yang mau bilang baik. Biar lekas yang mau bilang, tuh dia ada baking itu, lain kali senang jadi dengar. Mar pada akhirnya saudara-saudara, sama dengan dia bilang tadi, hati seseorang siapa mau tahu. Orang semua cuma boleh menerka-nerka, melihat bagaimana seorang itu berperilaku di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan sosialnya. Mar kesiang, bagaimana orang mau tahu DP maksud. Sehingga di dalam dunia ini baiklah orang semakin waspada, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sepaling minimal mungkin jangan sampai di antara orang semua ketika orang mau mencapai sesuatu, ketika orang ingin untuk mendapatkan sesuatu, seakan-akan melakukan hal yang baik, padahal kesiang mau baking itu bisa. Bagaimana cara kita sebagai umat Tuhan, bahkan pun Absalom yang notabene adalah seorang anak. Di antara orang semua ini rata-rata sebagian besar adalah ibu-ibu Tuhan yang boleh dianugerahkan anak. Sehingga kalau bercerita tentang anak itu, kita mau bilang belum ada anak. Mar, dah dengar kata susah-susah gampang, susah-susah kata data double karena lebih banyak DP siksa daripada tuh gampang. Karena kalau orang mau keras kata sedikit salah, mau lembo sedikit salah, bagaimana kesiangan orang tua. Sehingga bagaimana cara kita ketika orang lihat di sini Absalom bahwa didikan kepada seorang anak itu penting. Zaman sekarang itu sedang gencar-gencarnya bercerita tentang mental health kan terhadap anak. Namun patut orang sadari bahwa ketika orang didik, ketika orang lakukan yang terbaik untuk mereka, pasti ada tujuan yang baik, pasti ada maksud yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan pun for orang keluarga. Sehingga lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Ketika anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin kesiang sebatas salah atau sudah bagaimana, kasih ingat akan tegur akan sedikit, karena kalau bukan sekarang kapan lagi. Bersyukur kalau ke depan dia mulai data tokis to sedikit, kau bilang, oh Tuhan, itu salah to kita, oh Tuhan, so bertobat to kita. Mari kalau misalnya dia anggap dia betul tuh dia baking terus, bagaimana reken? Sehingga bagaimana cara kita sebagai umat Tuhan yang setia tetap terus bersandar kepada Tuhan, minta hikmat pada Tuhan. Bahkan pun setiap apa yang orang rasa orang boleh baking, lakukanlah itu seperti firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan bagaimana cara kita ketika boleh ada di tahun 2024, apalagi di bulan ini kita banyak sekali agenda di tengah-tengah gereja, bahkan pun di tengah-tengah bangsa Indonesia. Baiklah orang bijak-bijak, baik orang jeli melihat mana yang terbaik. Kalau misalnya siksa, berdoa ke Tuhan, pasti akan diberikan hikmat, bahkan pun akan diberikan apa yang terbaik for orang semua. Kiranya di tengah mengawali bulan yang baru ini, orang semakin boleh mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin jeli melihat apa yang baik, apa yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati orang semua di dalam Injil kebenaran firman-Nya. Amin. Terima kasih. Semoga menjadi berkat
Tuhan Yesus memberkati.